Yuhu, apa kabar semuanya? Sudah lama tidak berjumpa ya. Kembali lagi bersama gua Hendra Zaiden di Film Motion. Masih di segmen yang sama di Film Motion List, di mana hari ini gua akan merekomendasikan film-film animasi terbaik yang mungkin kalian udah tahu ataupun belum kalian tonton mungkin. Tapi jangan terfokus pada genre film animasi yang kata orang ditujukan untuk anak kecil doang atau memiliki visual imajinasi atau kartun. Jadi kalau ada yang bilang film animasi itu untuk anak kecil doang, itu salah besar. Karena ternyata di dalamnya seringkali film-film animasi justru punya gagasan besar, bahkan bentuk sindiran ataupun kritikan terhadap apapun yang sedang terjadi di dunia. Seperti nilai-nilai kemanusiaan, seperti diskriminasi, kekeluargaan, menjaga lingkungan, dan lainnya. Jadi film animasi tetap relevan ditonton baik kalian yang sudah dewasa ataupun orang tua sekalipun. Itu bagus gitu untuk ditonton. Oke, mari kita mulai rekomendasinya yang pertama. Tapi sebelumnya kita tonton intronya dulu guys. Film pertama datang dari tahun 2010, Toy Story 3, salah satu film animasi dengan budget produksi terbesar sepanjang masa nih, dengan nominal hingga 200 juta dolar. Jika di film Toy Story 2 karakter Andy memiliki usia 8 tahun, karena jarak 2 tahun dari film pertamanya, maka artinya Toy Story 3 memiliki setting waktu pada tahun 2007 ketika Andy baru akan berusia 18 tahun. Film ketiga ini yang kabarnya akan jadi bagian penutup pada tahun itu memang layak dapat acungan jempol. Seperti biasa, Pixar memang tak hanya piawai membuat animasi, namun juga mereka handal dalam mengolah cerita yang sanggup merangkul segala usia. Mereka yang masih kecil akan sangat menikmati petualangan Woody dan kawan-kawannya, sementara mereka yang sudah dewasa seperti kita akan melihat sisi lain dari cerita yang ditawarkan di film ini, yaitu tentang kesetiaan dan juga pengorbanan. Di sisi lain, di sisi visual, Toy Story 3 ini jelas adalah sebuah perkembangan dari bagian-bagian sebelumnya. Kualitas animasi jelas meningkat tanpa harus meninggalkan karakter di setiap tokoh yang ada. Soal pengisi suara, Tom Hanks, Tim Allen, John Cusack, dan kawan-kawan juga jelas bukan orang baru di dunia film. Jelas mereka tahu bagaimana menghembuskan roh ke setiap karakter-karakter yang ada dalam film ini. Makanya bukan hal yang aneh Toy Story 3 dapat tembus hingga ke Oscar dan memenangkan penghargaan dan nominasi sebagai animasi terbaik pada tahun 2011. Where's Potato Head? Di film kedua ini kita akan melihat setting tempat di mana bumi yang sudah hancur berantakan ya oleh sampah-sampah dan juga memang sudah terkontaminasi oleh banyak sekali hal-hal buruk. Dan film ini bercerita mengenai sebuah robot yang diciptakan oleh para ilmuwan yang diberi nama Wall-E yang bertugas untuk membersihkan sampah yang ada di bumi. Si Wall-E ini diciptakan karena kondisi bumi yang mengerikan akibat tumpukan sampah ya, yang banyak banget. Sementara itu para ilmuwan juga mencari tempat tinggal sementara untuk para manusia yang baru, karena bumi sudah dianggap tidak layak lagi untuk ditempati nih di film animasi ini. Film animasi ini memiliki dua karakter utama yaitu Wall-E dan Eve. Meskipun tidak banyak menggunakan bahasa manusia, namun apa yang mereka lakukan dalam film ini sangat mudah dipahami. Dari segi background pun sangat unik dan sangat menarik sekali karena backgroundnya itu seperti hidup. Film dengan teknik animasi yang luar biasa dibarengi dengan cerita yang lucu, pengembangan karakter yang baik ini membuat kita tak membuang uang percuma untuk menontonnya. Terlebih lagi, kita sulit menolak muatan nilai moral yang diangkat dari film ini. Bahwa teknologi dan segala kecanggihan mesin tidak berhak dijadikan sandaran bagi manusia untuk hidup. Dan di film ini pun diceritakan bagaimanapun juga bumi adalah rumah kita, tentu perlu menjaganya agar ia tetap nyaman untuk ditinggali. Berikutnya film yang mengangkat gagasan besar tentang kesetaraan dan anti-diskriminasi, yaitu Zootopia tahun 2016. Film yang harusnya diputar di TV atau platform film manapun, karena erat sekali dengan permasalahan saat ini, yaitu diskriminasi dan toleransi. Zootopia menceritakan tentang kehidupan hewan di mana leluhur mereka telah memecahkan masalah yang terdikotomi dikarenakan hukum alam, yaitu kesetaraan, tepatnya penyetaraan antara hewan pemangsa
dan hewan yang dimangsa. Dengan kata lain, Republik Zootopia ini adalah republik di mana rantai makanan tidak lagi berlaku nih bagi para hewan-hewan. Semuanya hidup damai, aman, bahagia, dan sangat terdidik. Tapi disitulah terdapat muncul berbagai masalah yang muncul. Dengan energik sekali, film ini ingin menyampaikan di mana perbedaan sudah bukan lagi masalah. Seperti di mana tidak ada lagi perbedaan. Di mana tidak ada lagi yang berkelompok lalu menjatuhkan kelompok yang berbeda, di mana tidak ada lagi yang namanya stereotip kepada suatu ras atau kelompok manapun, di mana melalui perbedaan, harmonisasi selalu hadir untuk menyertainya. Whose car is it? The most feared crime boss, Mr. Big. Dogga! Is that Mr. Big? Stop talking. I saw. Film animasi berikutnya yang mengangkat gagasan tentang impian atau cita-cita yaitu Coco 2017. Film ini bercerita tentang Miguel ya, seorang anak laki-laki yang memiliki antusias untuk bermusik nih. Tapi Miguel tinggal di sebuah desa di Meksiko dengan kehidupan yang keras. Dia besar di keluarga pembuat sepatu yang sangat membenci musik. Mereka membenci musik karena percaya bahwa musik itu adalah sebuah kutukan bagi keluarga mereka. Pengerjaan animasi film ini pun tidak main-main. 3 sineas utama langsung terjun untuk ikut membuat film ini. Dan juga melibatkan banyak sekali anggota yang berasal dari komunitas-komunitas untuk menyelesaikan pembuatan film tersebut. Segalanya dibuat mendetail dan berwarna. Twistnya pun dibikin menarik dan nggak terduga. Beberapa film khas Disney dan juga Pixar sih sebenarnya. Film ini cocok banget buat jadi tontonan keluarga di akhir pekan. Setelah lu nonton bareng keluarga, lu pasti bakal yakin dan menyadari arti pentingnya sebuah kejujuran, ya, mimpi, harapan, dan juga keluarga itu sendiri, makna kebersamaan dan dukungan dari keluarga. Welcome! Anything to declare? As a matter of fact, yes. So itulah rekomendasi film animasi terbaik yang gue bisa bagikan. Nah menurut kalian mana nih yang paling bagus? Atau kalian malah punya list rekomendasi film animasi kalian sendiri nih? Boleh kalian tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih yang sudah menonton episode gue kali ini. Bagi kalian yang ingin mencari rekomendasi film atau perihal tentang dunia perfilman lainnya, kalian bisa subscribe channel gue ini ya. Dan dukung channel gue ini dengan like, share, dan juga subscribe tentunya ya kalau kalian suka dengan pembahasan yang gue bawain. Dan kalau kalian ada saran ataupun pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar di bawah atau DM ke Instagram gue. Gue ada di Instagram di @hendrazaiden. So, see you in the next episode guys with me Hendra Zaiden. Stay safe, stay at home, and cut!